Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Belok Kuringan setelah sekian lama, ya kan? Kita nggak pernah ketemu, akhirnya bisa lagi ketemu. Dan yang luar biasa, kita juga bertemu dengan pengkhianat Belok Kuringan. Ya. Bersama saya Robi Lalat dan dia Romi Tengu. Ya. Romi Tengu ini? Romi Tengu, apa emang serangga yang cocok untuk mendeskripsikan kamu? Kalau aku Lalat, clear lah ya, laki-laki tampan, oke lah, aku menilai diriku seperti itu. Tengu apa anjir? Tengu itu, kita tau Tengu kamu? Ya, orang lupa jelek banget ya? Kamu kan bikin gatal kan? Kata orang berisik gitu. Dia kan kritis orangnya. Jadi dia suka enggak, bikin dia kritis apa? Jadi serangga apa yang cocok untuk mendeskripsikan kamu? Banyak. Kalau jengking boleh. Robi kalau jengking. Kan bukan serangga. Ya iya dong, dia berapa? Dia nggak tahu deskripsi serangga dia. Dia berapa serangga ya lo? Boleh deh, temu aja. Pokoknya saya itu dokter. Jadi Bang Robi main apa kita? Nonton juga nggak? Apa? Bocor halus. Main apa kita? Bocor halus? Nggak nonton Bocor halus politik. Kontennya Tempo. Enggak aku. Why? Aku lihat anunya aja. Terlalu ini ya. Aku Tempo itu terlalu mikirnya kayaknya bagus siapa lo nontonnya. Aku nonton yang ringan-ringan kayak Panji. Oh, Panji ringan. Perasaanku ringan sih. Bisa oke lah. Mungkin tak sempat aja kali. Mungkin karena nggak ada. Sibuk ya? Ya. Bukan sibuk, kayak nggak sempat aja ketemu momennya mau nonton itu gitu. Ya, apapun alasannya. Jadi, guys, ya kan, aku tahu ini ada penontonnya atau enggak. Aku lagi berada di studionya. Jadi cerita gini. Romi ini setelah berkhianat dengan Belok Ringo, dia pulang, dia ke Bontang, dan dia bikin channel sendiri dengan teman-teman. Emang aku sudah dikeluarin dari Belok Ringo? Emang kamu pernah masuk? Maaf. Ya, tapi kan dengan sudah, kayaknya kamu udah nggak ada di hati Belok Ringo kan? Iya lah, orang konten aja bentar lagi belum ada juga kan? Siap maksudnya? Konten Belok Ringo masih ada emang. Ada dong. Ya, tuh pemirsa. Dia punya merchandise loh. Sebelum kiri ada merchandise-nya nggak? Belum. Ada kan aku kirim? Nggak pernah kamu pakai? Dipakai dia. Kenapa? Gak apa-apa, dia yang suka, dia ngambil. Nonton dia, Belok Ringo. Nonton. Oh mantap. Jadi setelah dia berkhianat lah, tanda petik itu dia kesini, dia bikin channel sendiri dan ini videonya. Lebih Sama. luar biasa, lebih proper, luar biasa, wow lah pokoknya. Jadi ini pertemuan lama kita nggak Lama. ya. Jadi sehat kawan kawan. Baik, alhamdulillah. Apa yang berubah dari sampean Bang? Nggak ada ya? Banyak profesi sekarang. Banyak kerjaan, banyak. Beda Bang. Beda dengan kita. Sibuk ya, alhamdulillah. lah. Udah nggak banyak ini aja, banyak hiruk pikuk dalam Berkaitan cinta, Enggak. finansial, politik. Gas lagi kan. Klasik lah ya. Jadi ini pertemuan yang lama banget kita nggak ketemu dan akhirnya alhamdulillah bisa ketemu lagi dan sehat lah ya. Ya. Jadi kebetulan kita ketemu akhirnya mampir ke sini, akhirnya bikin konten bareng lah ya kan. Pun lama lah. Pun aku pengen mendokumentasikan tentang keadaan situasi dan kondisinya Romi yang teranyar. Memperhatinkan. Enggak dong, luar biasa. Studionya aja lihat. Keren. Berharap punya studio, untuk Belok Ringo punya studio seperti ini. Di kemudian hari, amin lah. Bang, kamu lahiran tahun berapa? 96. Aku 88, berarti kita masuk generasi yang sama? Enggak. Aku udah milenial lah. Ya aku milenial juga loh. Kamu sudah 88. Bukan 88. Baby Boomer ada sih kan? Enggak dong. Berapa sih? Coba Cek. Kita kurang referensi dulu gitu cek ya. Dosen itu Bang, itu kan buat rekam dong. Iya, ini kan tapi tetap bisa. Oh iya. Cek lagi situ. Rokok Bang, di channel aku boleh ngerokok. Kalau udah lupa. Tapi sama Berapa? bentar Bang. Aku enggak tahu juga sih, lupa juga. Apanya? Yang usia-usia itu. Baby Boomer. Kita baca gitu ya. Generasi milenial, baby boomer, Gen X, Gen Z, dan Gen Alpha. Pertama adalah generasi baby boomer. Baby boomer ini 1946 sampai 1964. Oh. Gila mana 88. Terus generasi X yang lahir 65 sampai 80. Kamu 88. Dengarin dulu.
Ketiga generasi Y atau milenial, mereka yang lahir pada 81 sampai 96. Oh, Mas. Kamu berarti terakhir akhir. transisi. Nah, setelahnya keempat generasi Z adalah mereka yang lahir pada 97 sampai 2012. Oh iya. Oh iya kan? Kelima generasi post Gen Z atau Alpha, yakni mereka yang lahir pada 2013. Nah, berarti kita ini Milenial. milenial. Iya, milenial ya? Iya dong, Iya, kamu milenial. masuk misi oke lah ya. Oh, 96 ya terakhir ya. Pantesan kamu masih bisa memaklumi itu ya dengan begini. Karena bentar lagi. Ya. Jadi gini Bang Romi, Ya. kita kan satu generasi ya, milenial kan. Nah, generasi milenial saat ini tuh sudah banyak secara usia ya, yang lahir antara 81 sampai 96 itu kan sudah banyak yang menduduki posisi-posisi sosial di tengah Ya, masyarakat ya kan. Seenggaknya dialah yang jadi motor penggerak tatanan sosial lah ya, kan menjalankan hukum dan bla 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 itulah, aku nggak ngerti juga. Tapi ternyata juga banyak yang ngomong baik di medsos atau dimanapun itu bahas konten-konten seperti ini yang ada masalah ternyata di Gen Z ini, ya kan? Karena dia nanti kan itu kan generasi yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045 kan para Gen Z ini. Tapi banyak gen milenial atau bahkan baby boomer yang masih menduduki posisi itu mengapa pesimis lah dia sama Gen Z. Karena Gen Z dianggap pemalas dan yang lain-lainnya lah untuk dunia kerja. Aku yakin sampai juga pernah dengar itu toh. Iya. Nah, pendapat sampai soal itu gimana, Bang Romi? Gen Z. Ya, Gen Z yang dianggap nggak bisa kerja. Pemalas. Pemalas. Kalau pemalas aku udah sepakat ya. Justru Gen Z itu lebih aktif tau. Ah, gimana tuh? Kan pemalas yang dimaksud orang lain itu kan Kalau malas dikasih kerja, masuk dia- kerja ya. mau banyak alasan dan bla bla bla. Kalau malas itu kayak nggak ngapa-ngapain itu malas aja. Kayak misalnya baring tidur, kerjanya tidur. No, enggak sederhana itu dong ya. Yang dimaksud sama malas dalam dunia kerja itu adalah Malas kerja tidak gitu produktif ya. dalam Tidak pekerjaan ya, korupsi waktu ya kan. Misalnya kayak kerja apa gitu ya enggak harusnya dia bisa lebih dari itu. Itu yang dinilai mereka. Pertama kalau menurutku di setiap generasi itu pasti ada aja orang-orang kayak gitu. Oke. Cuma sekarang karena mungkin ya kalau beda generasi itu kan pasti ada anggapan mendiskreditkan generasi lain. Bahasa Indonesia aja Jo. Apa Diskreditkan itu maksudnya? kan bahasa Indonesia. Apa Indonesia? Kayak tidak percaya sama generasi lain gitu. Pesimis lah sama generasi lain. Generasi baby boomer pasti ada rasa pesimis sama generasi milenial. Ya. Generasi milenial pasti ada rasa pesimis sama Gen Z kan. Segala macam karena situasi dan kondisi mereka kan Perbedaan berbeda zaman. dan segala macam gitu. Nah kalau di generasi milenial yang namanya kerja dan tidak malas itu adalah orang-orang yang berangkat kerja tiap pagi jadi PNS atau jadi kerja profesi dan segala macamnya. Sementara kalau di Gen Z ini menurut kan pekerjaan profesi itu kan banyak sudah. Bukan cuma guru, bukan cuma apa dan segala macamnya. Dua PNS ya. Iya, ada TikTokers. Emang zaman dulu nggak Bang? Oh iya. Oke. Ya kan? Ada TikTokers, ada main trading saham dan segala macamnya. Produktifnya di bidang lain lah. Misalnya kalau konotasi malas itu adalah tidak produktif. Konotasi malas adalah tidak produktif. Sementara kalau dulu di milenial ini kita kan bingung juga nih kalau kita dianggap tidak produktif atau tidak bekerja dan segala macamnya. Orang yang punya Tapi kayaknya dulu nggak ada deh permasalahan baby boomer mempermasalahkan milenial. nggak tahu juga aku Tapi sekarang kan naik kan isu soal itu. Mereka misalnya direkrut di pekerjaan. Aku cerita sedikit ya. Aku punya teman yang ngelola kafe, punya kedai kopi. Nyari SDM yang SDM baru untuk dipekerjakan itu kan yang saat ini yang usia-usianya Gen Z ya kan. Tapi dia banyak kali ketemu permasalahan yang serupa, Bang. Dia bisa ngomong segala Sepakarah gitu ya? Iya, berbeda sama dia udah rekrut milenial, yang generasi milenial. Dia masih punya etosnya, masih ada. terus kerja. Mungkin bisa dipahami kenapanya, mungkin karena pengaruh kondisi memang sekarang teknologi berbeda dan yang lain-lain kan. Tapi poinnya untuk bidang pekerjaan yang hari ini ada itu bermasalah, Bang. Yang umum yang TikToker kan nggak ada, perusahaan yang ada kali ya. Nggak tahu lah di sini kan. dong. Di lingkunganku nggak ada. Ya kan? Nah mungkin jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan saat ini yang umum lah itu nggak masuk itu permasalahannya dia itu. Oh iya.
Kalau baby boomer dulu rata-rata apa sih? Kalau misalnya pekerjaan kita tarik dari pekerjaan kasar misalnya, pekerjaan kasarnya bertani mungkin, atau apa sih? Perbedaan generasi dalam profesi misalnya, bertani misalnya, Ya, bertani misalnya. Kamu kalau di zamanmu masih muda, terus kamu disuruh bertani sama bapakmu tuh ada kayak mau bertahan dah kamu. Kalau kamu, kalau generasi milenial lain gimana? Menurutmu gimana? Nggak pernah aku masalahnya dapat permasalahan itu, Rom. Jadi aku nggak bisa jelaskan soal Iya. itu. Yang aku kasih ke kamu kan tadi contoh kasus yang benar-benar terjadi. Maksudnya gini bang, yang namanya pertama Gen Z ini punya alternatif pekerjaan lain selain kerja kasar dan segala macam. Ya kan, punya alternatif untuk meraih cuan dan segala macam. Gen Z ini cenderung menurutku ya permasalahannya adalah pekerjaan ini worth it nggak sama waktu yang dia keluarkan. Karena mereka ini lebih sadar, lebih paham sama. Kamu belain banget ya. Enggak, udah aku belain. Terus Ini kamu punya dasar apa bilang dia sadar banget Iya, posisinya? gini, Gen Z ini Jangan marah tapi santai aja, jangan tuh. gini, kalau Gen Z itu kan insecure, terus mental health, dengar dulu, mental health itu munculnya di generasi Z kan. Iya. Dan mereka lebih peka terhadap itu kan. Kita ndak dulu di soal insecure apa segala macam. Stres aja. Iya, belum ditemukan aja itu Ya, dan bahasanya. kita juga nggak ada uji klinis soal gitu kan. Maksudnya kayak dokter psikologi gitu kayaknya itu hal yang nggak dibutuhkan lah di generasi kita ya. Butuh banget nggak sih kamu dulu psikologi dan segala macam psikologi? Aku di kampung ya, kayaknya enggak deh. Iya kan? Di Gen Z ini sadar sama hal-hal kayak gitu soal psikologi dan segala macamnya, bahwa pekerjaan seperti ini mengganggu mental kesehatan mentalnya dan kesehatan mental yang segala macamnya. Akhirnya ini aku kayak pakar gitu juga sih. Iya kayaknya kan. Enggak, karena aku Kamu riset ya, jadi sini riset. enggak, karena ngelihat bang. Karena, Ya itu ngeriset dong. iya mungkin ya. Riset berarti apa? Karena Gen Z ini kadang-kadang ya pekerjaan-pekerjaan kayak yang menurutnya dia tuh lebih mementingkan kenyamanan dirinya gitu loh. Gen Z itu. Paham enggak? Dia kenyamanan. Kamu milenial enggak? Iya, Kayaknya cuma itu- beda apa ya? Beda kalau kita lebih milih lebih milih kita stres ketimbang nggak punya uang. Generasi milenial. Iya nggak sih? Kamu milih seperti Karena itu. orang- Kose, kamu harus klarifikasi satu-satu. Emang kamu kamu kan generasi milenial nih. Ya. Walaupun menjelang Akhir. transisi lah ya kan. Ah. Emang kamu termasuk yang seperti itu? Lebih baik aku stres daripada nggak punya uang. Kita kayak ambil yang tengah-tengah. Yang generasi milenial yang tengah-tengah kayak kamu nih, tengah-tengah. Dulu kamu lebih milih mana? Nggak punya uang atau punya pekerjaan tapi capek banget, ganggu secara mental dan segala macam. Kayaknya itu umum deh bang. Ya pasti Di jawabanku generasi- yang mendingan nggak punya uang dong daripada stres. Enggak, Kamu nyari jawaban apa dulu? di antara semua orang, misalnya kalau kami kan orang-orang yang sadar lah. Kalau yang pada umumnya, pada umumnya, orang kayaknya Lebih baik, maksudnya apa? Pertanyaan tadi apa? Lebih kalau di baik generasi milenial tuh uang kan segalanya nggak sih? segalanya kayaknya. Iya. Terus Terus kayak lebih baik misalnya- stres daripada nggak punya uang. ya. Kalau orang Gen Z, kerja kantoran dan segala macamnya. ya itu umumnya seperti Gen itu Z sih. lebih pekanya itu terhadap Lebih kesehatan baik dia- mentalnya. Dia lebih peduli sama kesehatan mentalnya sih. Kamu nekan-nekan terus tapi gajimu cuma segini nih, kalau begitu gitu nggak worth it. Ya udah cabut. Kamu nyuruh-nyuruh. Maksudmu ini generasi Gen Z lebih pintar ya menyikapi hidup saat ini dibandingkan orang mentalnya yang- dia lebih punya kenyamanan mental dan segala macamnya. Mungkin karena terpengaruh teknologi yang mengatakan Iya, bahwa kita mental harus ya, harus peduli sepakat juga memang. Karena memang pengaruhnya yang paling Iya, besar kayak gitu. antara yang apa yang aku aja dapat handphone Android Ah, itu Pak 2000 ya 2010, 2008, 2010. Itu pun pas zaman kuliah sudah. Baru kena teknologi Android yang Android 1. Di samping mereka yang jujur aja aku punya anak pun udah terus Pak Betul. ya, udah ketemu ininya. Maksudnya udah Iya, udah makanya itu. mata kita terbiasa dengan mata hitam putih dan segala macam, dia sudah bergerak, Iya, berwarna, segala macam. full HD, 4K, Efek-efek. efek-efek, makanya ya.
mulai sadar bang, di generasi Z itu mulai sadar soal kesehatan mental itu tadi. Oke lah, kalian sampean bela kan? Sampean nggak punya masalah sama milenial toh? Nggak ada, Oh, nggak iya, ada. karena- Generasi Z juga aku bela, tapi menurutku dia Ya, ya, oke. Aku Aku bukan dari riset juga sih, karena ngelihat aja. kalaupun dia nggak ngomong, kalaupun sampean nggak ngomong, aku juga ngomong gitu sih sebetulnya. Jadi, tapi gini, habis ya. Sesi terakhir gini, apapun itu yang terjadi, perbedaan itu tuh jadi masalah saat ini, Mak. Ah, Menurut sampean gimana itu? Karena sampean pakarnya tadi kan yang ngeriset tuh. nggak pakat. Sampean ngeriset. Nggak ngeriset tuh ngeliat aja kan kondisi-kondisi sekarang. Bukan ngeriset, riset itu kan kayak dari menurut teori-teori ini kan aku cuma ngeliat dari riset apa? Nah, sampean pasti baca teori dong. Nggak mungkin nggak baca teori total lihat. Oh, aku tahu maksudnya. Nggak baca teori aku. Iya. Karena kesehatan mental itu sudah ada di TikTok dan segala macamnya itu bang. Itu kan riset teori juga di situ. Beda anunya. Iya aja. iya berarti ya. Tapi jangan bilang riset lah tuh. Generasi milenial terakhir ini gitu sudah. Tapi gini, poinnya tuh banyak dihadapi orang masalah. Jadi menurut sampean itu gimana cara mengatasinya, Bang? Karena gini, soal pekerjaan tadi ya, karena isunya. Lapangan pekerjaan saat ini kan yang ada belum merata dah di seluruh daerah itu yang pekerjaan seperti itu, apa digital marketing dan yang lain-lain kan belum seperti itu toh. Berikan lapangan pekerjaan yang sesuai lah. Berarti milenial juga yang harus ngalah ya sebagai orang tua ya. Bukan ngalah sih, ini kalau Menyesuaikan. ngalah generasi negara sih yang harus. Negara itu kan Pemerintah kali bang. maksudnya. pemerintah, negara juga kan. Pemerintahan siapa nih? Yang Siapapun yang terpilih yang lah baik ya. ya. Sudah ada yang terpilih. Oke lah. Itu Poin. lah, belum selesai. Oh, apa? Masih lama. Sudah. Poinnya itu hadapi masalah sendiri. Karena Ya. Pokoknya sebenarnya mereka generasi Z ini kenapa sih harus bener endingnya? dipercaya aja dia. Karena setiap generasi kan pasti ada. Kamu percaya diri kan? Kamu jangan percaya diri. Enggak, maksudnya setiap generasi punya takaran kesuksesan dan punya generasi milenial bisa jadi lebih sukses dari baby boomer. Baby boomer punya generasi yang keren sendiri. Misalnya tidak takut tantang segala macamnya, wild banget kan itu. Ya kan? Di generasi milenial dia lebih sistematis dan segala macam itu. Lebih etos kerjanya lebih ini gak gampang nyerah dan segala macamnya. Generasi Z ini kan generasi yang sudah dimanjakan dalam segala hal nih. Dari teknologi ini dan segala macamnya, cara mendapatkan uang lebih banyak dan segala macamnya. Ya kan? Oh, lebih banyak. Generasi Z ini Tapi kan secara kualitas soalnya sama bang, inflasi loh tinggi. Android Secara kualitas kan karena kebutuhan lebih tinggi juga. iya makanya itu inflasi. Secara kualitas berarti kan uangnya walaupun jumlahnya berbeda angkanya kan sama hasilnya. Iya. Oleh lah intinya mereka itu. Iya, tapi kan akhirnya cara mendapatkan uangnya kan lebih banyak dia, lebih beragam lah. Ya itulah dia lah. Nggak ngerti juga aku maksudnya apa. Poinnya bang, ya kan? Mau gen X, Z, Y, Alpha atau apapun itu kalau intinya lu malas ya lu jangan malas. Ya kan? Kalaupun kamu nggak mau bermasalah dengan dunia kerja sama masalah Gen Z atau generasi manapun itu, ya jangan rekrut. Iya. Jadi rekrut yang punya etos kerja tinggi dedikasi. Jadi kamu nggak perlu menghadapi masalah itu. Kalau kelas itu panjang banget sih. Iya, nggak usah panjang. Jadi nanti saksikan aja kalau mau detailnya ada di spion kiri. Bisa sih. Jadi ini nih penutup lah. Sampai ketemu lagi ya. Kemarin ngobrol siapa?